Perempuan dan anak Indonesia masih menjadi kelompok yang rentan terhadap tindak kekerasan. Untuk terus menekan angka kekerasan pada perempuan dan anak, Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI telah membentuk Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA dan PPO di Bareskrim Polri yang akan dikembangkan di tingkat Polda serta Satuan Reserse PPA dan PPO di tingkat Polres. Tanpa buang waktu, Ditipit PPA PPO segera bergerak. Salah satunya melalui kampanye Rise and Speak. Komitmen Polri melindungi perempuan dan anak Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tahun 2025 hingga April tercatat 5.949 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Sementara berdasarkan data Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Simfoni PPA, dari 27.658 perempuan yang menjadi korban kekerasan pada tahun 2024 didominasi kelompok usia anak. Angkanya mencapai 15.242 korban. Tindak pidana yang berkaitan dengan anak dan perempuan lebih banyak berupa kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, baik itu berupa fisik maupun psikis, serta kekerasan seksual. Data pada EMP Bareskrim Polri menunjukkan kasus KDRT mendominasi di kategori korban perempuan berdasarkan relasi kuasa dan tempat kejadian. Berdasarkan kasus yang dihimpun oleh IMP, yaitu Elektronik Manajemen Penyidikan, terhitung sampai dengan saat ini kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak adalah kasus KDRT dan kekerasan seksual. Penyebabnya sangat complicated, yaitu kombinasi antara faktor struktural, faktor kultural, hukum, dan psikologis, baik pada tingkat individu, keluarga, maupun sistem sosial. Hal tersebut diakibatkan karena hubungan kekuasaan yang tidak setara, kemudian korban berada dalam posisi rentan baik secara ekonomi maupun sosial, kemudian ada kemungkinan hukum belum ditegakkan secara maksimal, kemudian adanya budaya menoleransi atau menyalahkan korban, dan korban tidak mendapatkan dukungan sistem yang memadai. Berdasarkan catatan tahunan, Catahu Kekerasan terhadap Perempuan yang diterima Komnas Perempuan sepanjang tahun 2024, bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual sebesar 26,94%, kekerasan psikis 26,94%, kekerasan fisik 26,78%, dan kekerasan ekonomi sebesar 9,84%. Kekerasan di ranah personal memang yang paling banyak. Jenis tertinggi adalah kekerasan terhadap istri. Kemudian juga ada kekerasan terhadap anak perempuan, ada kekerasan mantan suami, kekerasan mantan pacar. Tertinggi itu adalah kekerasan di dalam ranah personal atau yang kadang kita sebut dengan KDRT. Untuk dapat terus menekan angka kekerasan pada perempuan dan anak, Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI membentuk unit baru di Bareskrim Polri, yakni Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA dan PPO. Direktorat ini resmi diluncurkan pada Desember 2024. Tujuan pembentukan Ditipit PPA dan PPO adalah untuk memperkuat upaya perlindungan dan penjagaan terhadap seluruh warga negara dari tindak kejahatan yang meresahkan, khususnya yang menyasar perempuan dan anak.
Direktorat ini dibentuk untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan penegakan hukum yang profesional, serta menjamin pemenuhan hak atas keadilan dan kepastian hukum bagi korban kekerasan, termasuk eksploitasi dan perdagangan orang. Tujuan dibentuknya Direktorat PPA dan PPO yang pertama adalah untuk penataan organisasi Polri pada fungsi represif agar lebih adaptif terhadap tantangan keamanan dan sosial, termasuk penanganan kekerasan berbasis gender sebagaimana mandat dari Perpres nomor 20 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Perpres nomor 52 tahun 2010 tentang SOTK Polri yang diimplementasikan menjadi Peraturan Kepolisian nomor 13 tahun 2024 tentang perubahan kelima SOTK Mabes Polri. Kemudian sebagai juga salah satu upaya strategi dari Bapak Kapolri dalam menjalankan mandat Perpres nomor 49 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Perpres nomor 69 tahun 2008 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO, yang mana Bapak Kapolri sebagai Kalakhar dan juga sebagai koordinator gugus tugas di tingkat pusat, provinsi, kabupaten maupun kota. Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri memiliki sejumlah fungsi pokok. Salah satunya adalah melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya. Selanjutnya, direktorat ini juga menjalankan fungsi pelayanan dan perlindungan khusus bagi perempuan, anak, serta kelompok rentan lainnya yang berhadapan dengan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, direktorat juga bertanggung jawab dalam penyusunan strategi pencegahan, penanganan, dan perlindungan secara terpadu melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Adapun tugas Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO antara lain meliputi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan yang menyasar perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya. Penanganan tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia, termasuk tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan-kejahatan tersebut. Direktorat ini juga bertugas untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada para korban sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembentukan Direktorat PPA dan TPPO yang dilakukan oleh Kapolri merupakan respon positif Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap kasus-kasus yang menimpa perempuan dan anak serta kaum disabilitas yang selama ini memang memerlukan penanganan yang lebih khusus kepada perempuan, anak, dan disabilitas sebagai korban kekerasan yang berbasis gender selama ini yang dialami. Bahaya narkoba terus mengintai. Jutaan nyawa melayang. Masa depan terampas. Sejalan dengan asta-cita Presiden, Polri berkomitmen memberantas narkoba hingga ke akar. Demi menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa. Dibutuhkan kepedulian semua pihak. Beri perhatian pada orang terdekat, juga lingkungan sekitar. Untuk Indonesia bebas narkoba. Selamatkan generasi emas bangsa. Kejahatan terus mengintai perempuan dan anak Indonesia.
Bahkan bersama orang terdekat pun, rasa aman itu sulit didapat. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPO. Sejalan dan selaras dengan asta-cita Presiden Republik Indonesia dalam reformasi hukum. Keluarga berperan penting untuk peduli dan menjaga keamanan orang tersayang. Mari bersama melindungi perempuan dan anak Indonesia. Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak Indonesia yang merupakan aset bangsa. Laporkan jika ada tindak kekerasan. Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan terhadap istri, merupakan bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan sejak tahun 2001, berdasarkan data pengaduan yang dihimpun oleh Komnas Perempuan. Pada tahun 2024, Komnas Perempuan menerima 672 pengaduan kekerasan terhadap istri, menjadikannya sebagai kategori kasus tertinggi dalam laporan tahunan tersebut. Hal ini diperkuat oleh data pengaduan dari Mitra Catatan Tahunan atau Catahu 2024 yang menunjukkan tren serupa. Kekerasan terhadap istri tercatat sebagai jenis kekerasan terbanyak, yaitu sebanyak 5.950 kasus. Tidak sedikit korban yang memilih untuk memutus siklus KDRT dengan menempuh jalur hukum. Tercatat sebanyak 132 kasus atau sekitar 19,6% diantaranya telah dilaporkan langsung ke kepolisian. Korban KDRT dapat melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA di kepolisian terdekat. Setelah laporan diterima, korban akan diperiksa oleh penyidik yang berkompeten serta mendapatkan perlindungan hukum dan pendampingan baik secara fisik maupun psikologis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demi terus menekan angka kekerasan pada perempuan dan anak, Direktorat PPA-PPO memiliki sejumlah program prioritas. Program-program tersebut mencakup strategi yang bersifat represif, preventif, dan preventif. Strategi represif atau penindakan hukum dilakukan diantaranya melalui penindakan yang tegas terhadap pelaku demi menjamin keadilan bagi korban, pembentukan dan penguatan Satgas Penanganan Khusus secara terpadu, serta menerapkan perlindungan sementara dan pendampingan korban sejak awal ditangani. Selanjutnya, strategi preemptif yang bersifat antisipatif dan deteksi dini. Di antaranya dengan pemetaan wilayah rawan KDRT dan tindak pidana kekerasan seksual dengan menganalisa EMP dan hasil pendataan kementerian atau lembaga terkait seperti Catahu Komnas Perempuan, Simfoni, dan laporan dari UPTD PPA. Selain strategi represif dan preemptif, juga dilakukan strategi preventif atau pencegahan. Strategi pencegahan yaitu dengan melakukan pencegahan dan edukasi, diantaranya adalah melakukan kampanye nasional anti KDRT dan kekerasan seksual. Salah satu program dari kami yaitu melalui Rise and Speak dengan melibatkan influencer, media sosial, kemudian YouTube edukasi oleh Polri, kemudian selanjutnya melakukan pendidikan tentang gender dan hukum di sekolah ataupun di pesantren, kemudian melakukan sosialisasi program kerjasama antara Polri, Kemendikbudristek, dan Kemenak, kemudian melakukan pelatihan Polwan wajib PPA. Jadi semua anggota Polwan itu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan melakukan intervensi dari awal serta melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan.
Selanjutnya, kita juga melakukan penguatan keluarga sebagai lingkungan yang aman melalui inisiasi kerjasama dengan Babin Kamtibmas, BKKBN, kemudian Dinas dari Kemenak, agar memasukkan substansi pencegahan kekerasan pada konseling pranikah, parenting tanpa kekerasan di sekolah atau di lingkungan keluarga. Dan yang terakhir yaitu sistem rumah aman rukun warga melalui pembangunan atau penyelenggaraan shelter pada komunitas di tingkat RT atau RW dengan pelibatan kader PKK, Posyandu, Polwan, Toga, Thomas setempat. Strategi-strategi tersebut nantinya dapat dievaluasi melalui sejumlah indikator keberhasilan, antara lain peningkatan jumlah pelaporan dan penyelesaian kasus, penurunan angka kekerasan berulang, terselenggaranya program konseling dan rehabilitasi bagi pelaku untuk mencegah residivisme, terciptanya sinergi data dan integrasi data, dan layanan antar lembaga terkait, serta semakin banyaknya daerah yang memiliki satgas anti kekerasan yang aktif dan berfungsi secara efektif. Upaya lain untuk menyukseskan strategi-strategi yang telah disusun, saat ini Dittipid PPA dan PPO Barreskrim Polri juga tengah mengembangkan One Gate sistem layanan pengaduan bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan. One Gate System adalah sebuah mekanisme pengaduan masyarakat secara online maupun offline, kemudian dilakukan analisis dan penanganan yang terintegrasi melalui UPTD PPA, UPTD Bidang Sosial, dan Lembaga Layanan Berbasis Masyarakat, SAPA 129, untuk polisi itu 110 dan TEPSA 1500771, yang mana korban cukup melapor 1 kali di 1 tempat, kemudian seluruh instansi itu langsung terkoneksi dan menindaklanjuti sesuai dengan fungsinya masing-masing tanpa korban harus berkeliling untuk mencari layanan sendiri. Bahaya narkoba terus mengintai. Jutaan nyawa melayang. Masa depan terampas. Sejalan dengan asta-cita Presiden, Polri berkomitmen memberantas narkoba hingga ke akar. Demi menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa. Dibutuhkan kepedulian semua pihak. Beri perhatian pada orang terdekat, juga lingkungan sekitar. Untuk Indonesia bebas narkoba. Selamatkan generasi emas bangsa. Kejahatan terus mengintai perempuan dan anak Indonesia. Bahkan bersama orang terdekat pun, rasa aman itu sulit didapat. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPO. Sejalan dan selaras dengan asta-cita Presiden Republik Indonesia dalam reformasi hukum. Keluarga berperan penting untuk peduli dan menjaga keamanan orang tersayang. Mari bersama melindungi perempuan dan anak Indonesia. Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak Indonesia yang merupakan aset bangsa. Laporkan jika ada tindak kekerasan. Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan serius yang memerlukan perhatian dan keterlibatan dari semua pihak.
Salah satu faktor yang menyebabkan kasus kekerasan pada perempuan dan anak sulit diungkap kerap kali korban kekerasan tidak berani menyuarakan apa yang mereka alami. Baik berupa kekerasan secara fisik, mental, terlebih seksual. Banyak di antara korban yang kesulitan melapor atau tak berani untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami, bahkan merasa takut atau terintimidasi untuk mengakses keadilan. Data tahun 2024, hanya sekitar 132 kasus atau 19,6% korban yang berani melaporkan kasusnya ke kepolisian. Kalau penyebab ketakutan dari korban atau masyarakat untuk melapor itu ada beberapa hal. Yang pertama itu tentunya ada faktor budaya. Jadi banyak di dalam masyarakat dan juga perempuan itu menganggap bahwa kekerasan terhadap perempuan itu masih merupakan aib. Hal yang kedua juga adalah mungkin dia khawatir terhadap masa depannya. Ketika dia misalnya melapor kasus kan itu dia akan mengganggu pekerjaannya sehingga dia mungkin takut untuk melaporkan. Untuk memudahkan aparat mengungkap kasus kekerasan pada perempuan dan anak, langkah awal pelaporan yang perlu dipersiapkan adalah pengumpulan bukti-bukti pendukung seperti hasil rekam forensik dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang berwenang jika terdapat kekerasan fisik. Dan apabila korban mengalami kekerasan psikologis, korban dapat meminta rekam medis psikis atau hasil asesmen yang dikeluarkan oleh lembaga psikologi profesional. Korban dapat pula bercerita dan konsultasi dengan ahli yang memiliki perspektif berpihak kepada korban, seperti pendamping dari UPTD PPA, psikolog, atau konselor berbasis gender. Agar korban berani melapor dan masyarakat semakin peduli jika terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan sekitar, Ditipid PPA dan PPO gencar melakukan sosialisasi. Salah satunya melalui kampanye Rise and Speak yang bertujuan untuk mengajak setiap individu agar bangkit, berani menyuarakan kebenaran, dan bersama-sama menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik. Kampanye Rise and Speak adalah salah satu program yang merupakan sarana sosialisasi, edukasi, dan advokasi yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran publik, mendorong korban untuk berani bicara, kemudian juga meningkatkan kemampuan daripada aparat penegak hukum, serta mendorong stakeholder untuk berkolaborasi lebih maksimal lagi. Sasaran kampanye Rise and Speak mencakup berbagai lapisan masyarakat dengan pendekatan yang disesuaikan berdasarkan karakteristik kejahatan yang banyak terjadi. Di antaranya adalah korban dan saksi kekerasan dengan memberikan edukasi mengenai hak-hak korban dan mendorong keberanian untuk melapor melalui berbagai kanal resmi seperti Polisi 110, Sapa 129, Unit PPA Polri, serta UPTD PPA. Sasaran lainnya yaitu pelajar dan mahasiswa untuk diberikan pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan serta diajarkan cara membantu teman sebaya dan melapor dengan aman. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, guru, orang tua, serta komunitas marginal juga menjadi sasaran sosialisasi Rise and Speak guna memperluas jejaring perlindungan berbasis komunitas. Kampanye Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama, juga gencar dilakukan di pondok-pondok pesantren. Tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada santriwan dan santriwati mengenai pencegahan serta penanganan tindak pidana kekerasan seksual khususnya di lingkungan pesantren. Tujuan utama daripada program kunjungan kita ke pesantren yang pertama tentu untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak, serta dampaknya dalam jangka panjang. Kemudian hak-hak korban, hukum yang melindungi yaitu Undang-Undang TPKS, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan lain-lain, serta bagaimana prosedur pelaporannya.
Selain itu juga untuk mendorong, mencegah, dan mendeteksi dini terjadinya kekerasan melalui penguatan nilai-nilai agama yang melarang kekerasan dan menumbuhkan empati, kemudian melakukan identifikasi potensi resiko terjadinya grooming, kemudian eksploitasi seksual, kekerasan berbasis relasi kuasa di lingkungan pesantren. Kemudian juga membangun sistem pelindungan dan mekanisme respon untuk mendorong terbentuknya Satgas Pencegahan Kekerasan di Pesantren, kemudian juga mendorong penyusunan SOP pelaporan dan penanganan kekerasan di lingkungan internal pesantren. Tujuan lainnya daripada kunjungan ke pesantren juga untuk meningkatkan kolaborasi lintas sektor, yaitu memperkuat sinergi antar pesantren, kepolisian, UPTD PPA, tokoh agama, dan instansi pemerintah di dalam penanganan kasus dan rehabilitasi korban. Dan yang terakhir tentu memberikan ruang aman bagi suara korban dengan membuka saluran aduan yang ramah anak, ramah perempuan, mengajak santri atau santriwati dan pengasuh untuk berani rise and speak. Dalam mendukung gerakan nasional Rise and Speak, sosialisasi tidak hanya dilakukan secara langsung atau offline melalui kunjungan lapangan, pelatihan, atau diskusi publik, tetapi juga secara digital atau online untuk dapat menjangkau lebih luas dan cepat lintas wilayah serta generasi, khususnya generasi digital. Sosialisasi online melalui Instagram dan kanal YouTube We Rise and Speak. Dalam pelaksanaannya, Ditipid PPA PPO menggandeng para influencer, kreator konten, serta tokoh agama yang dekat dengan kalangan anak muda untuk menyampaikan pesan edukatif yang relevan, inspiratif, dan mudah dipahami oleh generasi sekarang. Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO terus memperkuat sinergi baik dengan Kementerian PPPA, Komnas Perempuan, Komnas Anak, KPAI maupun LSM untuk memberantas kekerasan pada perempuan dan anak serta praktik tindak pidana perdagangan orang. Sinergi yang bisa dilakukan oleh Komnas Perempuan dengan Direktorat PPA, kita harus menguatkan kerjasama yang selama ini sudah terbangun. Sebenarnya Komnas Perempuan dan Direktorat PPA itu sebelum terbentuk di Direktorat yang baru ini sudah pernah MOU yang memang memberikan ruang agar kerjasama terhadap penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan itu bisa lebih diintensifkan, utamanya terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. Bentuk kerjasamanya yang bisa dilakukan adalah bagaimana respon cepat gitu ya terhadap kasus-kasus, kemudian juga mungkin ada peningkatan kapasitas supaya juga pemahaman bagi para penyidik yang menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan ini terus mendapatkan upgrade gitu ya. Jadi kan ada perkembangan terbaru, ada juga kasus-kasus yang mungkin selama ini tidak muncul gitu ya karena ada peluang dengan adanya undang-undang TPKS misalnya. Nah, itu bisa menjadi suatu ruang untuk bisa dieksplor gitu ya. Bagaimana kita kerjasama untuk meningkatkan pemahaman. Kehadiran Direktorat Tindak Pidana PPA PPO menjadi harapan untuk menciptakan lingkungan yang aman, khususnya bagi perempuan dan anak Indonesia. Harapannya tentu saja Polri dapat memberikan ruang yang lebih luas dari tingkat Mabes Polri sampai dengan jajaran yang paling rendah yaitu di tingkat Polres. Dengan Direktorat PPA dan PPO yang tergelar selama ini, maka bukan hanya masalah penegakan hukum, tetapi mulai dari pencegahan, kemudian edukasi kepada masyarakat, dan tentu saja yang paling penting adalah penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan yang berbasis gender ini yang semakin lama semakin meningkat jumlahnya. Hal ini diperoleh dari data yang dikompulir oleh Kementerian PPA, jumlahnya semakin meningkat. Nah, harapan ini menjadi sangat besar yang diberikan kepada Polri, kepada masyarakat, bahwa ini loh Polri sudah responsif. Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA PPO berkomitmen untuk memberantas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak Indonesia hingga terciptanya lingkungan yang aman dan terwujudnya generasi yang bahagia. Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Salam presisi.